Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA kelas 9. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu pada prinsipnya ada dua. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Ini tidak melibatkan pembuahan atau fertilisasi, hanya melibatkan bagian tubuh tumbuhan itu sendiri. Yang kedua adalah generatif atau seksual. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita mulai dari vegetatif dulu. Di sana ada perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Macam yang kedua adalah buatan. Apa itu alami, apa itu buatan, nanti akan kita bahas pada slide yang berikutnya. Kita lanjut ke yang generatif. Di sini melibatkan dua organ reproduksi. Yang pertama adalah sel sperma, yang kedua adalah sel telur yang pada nantinya akan bertemu, terjadilah peristiwa yang disebut fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Yaitu proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur yang akan menimbulkan bentuknya sigut. Perkembangbiakan vegetatif atau aseksual yang tadi sudah kita bahas ada alami. Di sini tanpa campur tangan manusia, jadi secara alami. Yang kedua adalah buatan. Di sini manusia ikut campur tangan dalam proses perkembangbiakan itu. Untuk yang alami kita awali dari rizoma. Di sini adalah contohnya jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Ini adalah batang yang terdapat di dalam tanah yang pada buku-buku atau ruas-ruasnya akan muncul tunas-tunas baru. Yang kedua adalah stolon atau gerage. Di sini contohnya stroberi, pegagan, juga rumput tegi. Pada batang yang mengenai tanah, menempel di tanah, nanti di bukunya juga muncul tunas, namun tidak di dalam tanah, dia hanya di atas tanah saja. Sedangkan yang ketiga adalah umbi lapis. Di sini contohnya adalah bawang merah. Pada prinsipnya umbi lapis itu daun yang menebal dan berisi daging, dan ini bisa muncul tunas baru juga, sehingga dikenal dengan perkembangbiakan secara alami umbi lapis. Yang berikutnya adalah umbi batang. Umbi batang yang paling terkenal dan paling kita tahu adalah ubi jalar atau telo bahasa Jawanya. Di sini juga kentang masuk di umbi batang. Kalau ini tunasnya muncul di umbinya sendiri, dan itu sebenarnya pembengkakan dari batang dari tanaman itu sendiri. Yang berikutnya adalah tunas adventif. Ini tunas yang terdapat di daun, yaitu contoh yang paling kita kenal adalah cocor bebek. Kita lanjut ke yang perkembangbiakan buatan. Yang sering dilakukan adalah cangkok. Bisa pohon yang berkambium, itu semua bisa dicangkok, nanti bisa dilihat atau anak nanti bisa mencoba sendiri di rumah. Yang kedua merunduk. Merunduk ini bunga alamanda dan juga sirih bisa diarahkan ke tanah, kemudian ruas-ruasnya biar muncul tunas. Stek ini sering dipakai untuk perkembangbiakan pada ketela pohon, juga tebu, juga ada yang melakukan di rumput seperti ilalang, itu rumput gajah. Ya. Kemudian menyambung teknologi mengenten, dan ini paling tren sekarang dikenal dengan nama grafting.
Nah, nanti bisa mencoba untuk grafting atau menyambung dari bougainville, anggur, juga kelengkeng bisa. Yang ketiga. Baik, kita lanjutkan. Perkembangbiakan secara generatif. Pada tumbuhan ada organ-organ reproduksi. Nanti akan kita lihat perbedaannya di mana organ reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama untuk tumbuhan Angiospermae atau berbiji tertutup, contohnya mangga, jambu, kelengkeng, dan lain-lain, aceh juga. Oh, ternyata organ reproduksinya adalah bunga. Pada bunga sendiri ada bagian-bagian tertentu yang nanti akan kita mintakan anak-anak untuk mencari apa nama dan fungsinya. Yang pertama adalah benang sari. Ini bagian utama untuk reproduksi adalah benang sari, dan yang kedua adalah putik. Benang sari mewakili organ reproduksi jantan, dengan putik mewakili organ reproduksi betina. Ada yang jadi satu bunga, ada yang berbeda pohon, tergantung dari jenis-jenis tumbuhan itu sendiri. Yang kedua adalah pada tumbuhan atau tanaman Gymnospermae. Ini contohnya pakai saji, pinus, juga benjo. Organ reproduksinya berupa strobilus. Ada strobilus jantan, ada strobilus betina. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Biasanya untuk strobilus jantan dan betina ini terpisah di antara pohon satu dengan pohon yang lain, sehingga kita harus mengambil strobilus betina dari pohon yang berbeda, atau kalau kita menanam mesti dua, ada yang strobilus jantannya, ada juga tanaman yang strobilus betina. Yang berikutnya adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku dan juga lumut. Ini contohnya lumut hati, lumut daun, juga supir. Ini organ reproduksinya belum bisa dikenal dengan bunga, dinamai bunga, namun hanya dikenamai sebagai Antheridium untuk organ reproduksi jantan dan Archegonium untuk organ reproduksi betina. Baik, anak-anak, tadi sudah saya singgung bahwa bagian-bagian bunga dari organ reproduksi tumbuhan Angiospermae. Ini bisa kita perhatikan gambarnya. Nah, untuk kalian tolong diperhatikan. Ya, ini adalah untuk mencari nilai tugas pengetahuan untuk KD 3.2 ini. Silahkan nanti dicari nama-nama daripada bagian-bagian bunga itu, kemudian lengkapi segera dengan fungsinya. Seperti biasa, silakan difoto di buku tugas, difoto kemudian dikirim ke grup di Google Classroom masing-masing. Ini sebagai tugas yang pertama. Untuk yang berikutnya akan kita lihat penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan, menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Di sini ada anemogami, ini pembantunya. Contohnya jagung, padi, dan sebagainya. Jika ini ciri-cirinya sudah ada. Entomogami itu serangga. Ciri-ciri bunganya juga sudah ada. Jika di samping itu ada omitogami, burung, ornitogami maksud saya, dibantu oleh burung, ciri-cirinya bunganya juga sudah ada. Chiropterogami, ini biasanya dibantu oleh kelelawar pada malam hari. Anthropogami, ini manusia. Nah, ini harus dibantu oleh manusia. Ini biasanya si semangka, melon itu harus dibantu, kalau dibantu tidak bisa. Ada autogami, ini berdasarkan asal serbuk sarinya, menyerbukan sendiri. Ada keitogami, menyerbukan tetangga. Ini masih dalam satu tumbuhan tetapi dari bunga lain. Kalau allogami, silang, ini satu sari ke kepala putik dari tumbuhan lain, namun masih tergolong jenis yang sama.
Sedangkan hibridogami ini putiknya serbuk sari dari dari bunga lain, tumbuhan lain dan berbeda jenis. Tapi hanya satu sifat beda, tidak beda sama sekali. Ini penyerbukan menurut asal serbuk sarinya. Pembuahan itu proses peleburannya di dalam bunga bisa kita perhatikan. Ada satu proses, 2, proses 3, proses 4, dan di sana di akhir dari proses pembuahan ada 7 sel, 8 inti haploid, 3 sel inti antipoda, 2 sel sinergis, 1 sel telur masing-masing haploid, dan 1 sel inti kandung lembaga sekunder ini sudah diploid, sehingga 8 inti haploid. Penyebaran biji ada yang dibantu oleh angin seperti tadi, ada yang dibantu oleh air, hewan. Kalau hewan ada beberapa nih, entomocori, ada chiropterocori, ada ornithocori, bahkan ada juga yang dibantu oleh manusia karena memang tidak sengaja atau bisa disengaja untuk penyebaran bijinya. Ada beberapa macam untuk perkembangbiakan Angiospermae, langkah-langkahnya coba diperhatikan gambarnya, ada beberapa yang belum ada keterangannya. Tuh, ini dimunculkan di sini. Tugas kalian ini mencari untuk yang gymnos. Semuanya masih kosong, silahkan dicari. Ini sebagai tugas yang kedua di pembelajaran KD 3. Dan yang berikutnya perkembangan tumbuhan paku, tumbuhan lumut. Sekarang yang terakhir adalah teknologi reproduksi tumbuhan. Ada beberapa macam, ada hidroponik, ada vertikultur, ada kultur jaringan. Semuanya ini merupakan teknologi untuk penyempurnaan dari. Lihat latihan soalnya, perhatikan gambar berikut, ada 2 bunga X dan Y, dan ini kalau kupu-kupu hinggap di bunga X kemudian membawa serbuk sari ke bunga Y, maka apa yang terjadi? Ya, A, keturunan dari pohon X seperti pohon Y, keturunan dari Y seperti X, keturunan Y terlihat seperti pohon X dan Y. Yang D adalah tidak akan terjadi keturunan karena serbuknya berbeda tanaman. Jawabannya adalah yang D, ya, karena memang beda sama sekali, sehingga tidak akan terbentuk keturunan. Adalah tugas kalian untuk proyek, ya. Sini silahkan dipilih salah satu teknologi reproduksi yang kamu ketahui dan kamu pahami, kemudian buatlah proyeknya, jangan sederhana saja. Kemudian jangan lupa dokumentasikan foto atau mungkin video, silahkan dikirim. Kemudian ini akan kita jadikan sebagai nilai keterampilan KD 3.2. Oke, demikian yang bisa kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, hidup bersih dan teratur. Sukses buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.